on a whole nother level. Girl, he only fucked you over cause you let him. Girl, I guess he didn't know any better. Girl, that man didn't show me ever. Do all I can just to show you you're special. Certain it's your love that holds me together. Halo semuanya, so di video kali ini aku udah lama banget gak update, kayak udah semingguan lebih kali gitu ya. Dan ini juga aku masih hektik dalam dunia ujian, karena aku masih ujian sampai hari Rabu. Jadi mungkin aku akan upload video ini mungkin dari Rabu, di hari terakhir aku ujian. Jadi aku udah bisa mulai ngedit dan lain-lain. Jadi di video kali ini tuh aku bakalan kayak cuman recap-recap kegiatan aku selama di Bandung aja sih. Kayak kemarin tuh aku keluar aku ke Migacoan. Buat kalian anak-anak gaul di Bandung, pasti kalian tuh sangat-sangat udah familiar banget deh sama namanya Migacoan. Aku baru pertama kali by the way, jadi aku diajak sama temenku. Terus untuk harga makanannya juga sebenarnya worth banget sih, karena minyak 10.000. Terus aku juga beli udang keju, kalian please harus coba karena udang keju enak banget. Harganya tuh 9 ribuan, belum termasuk pajak 10%. Dan juga aku pesen yang es tuyul ini, macam es campur gitu, tapi enak sih, aku suka banget. Terus kemarin pas lagi heboh-hebohnya nonton KKN Desa Penari, aku pun juga nonton sama temanku ke bioskop, tapi kita harus duduk terpisah karena itu rame banget. Dan kayak aku pesen jam 12-an gitu buat nonton jam 2.45 aja. Itu kayak sisa kursinya tuh tinggal 2 row bagian depan kalau mau duduk barengan, tapi kalau nggak tuh kayak di bagian D masih dapat lah gitu. Jadi bener-bener kayak segitu ramenya banget, padahal ini tuh hari biasa, bukan hari libur. Terus menurut aku sendiri untuk film KKN Desa Penari itu sebenarnya bagus-bagus aja sih, dan aku suka sama sinematografinya juga. Terus kalau misalnya ada yang bilang alur ceritanya lambat, nggak lambat-lambat juga menurut aku. Dan aku tuh bukan tipe yang ngikutin ceritanya di thread waktu di Twitter gitu loh. Jadi pas aku diajak temanku nonton tuh aku kayak cuman tahu doang bahwa oh ada si A, ada si B, oh ceritanya tuh kurang lebih kayak gini, tapi nggak ngikutin bener-bener sampai aslinya detail ya. Jadi buat aku yang nggak mengikuti itu, menurut aku sangat-sangat bisa dinikmati banget filmnya. Terus ada juga tuh aku baca komen, ini nggak serem kayak film horor ya, karena di sini tuh bukan kisah kayak Conjuring yang bakal nunjukin hantu-hantunya gitu loh, karena kan emang di sini kan lebih ke kisah mereka gitu. Dan kita nontonnya tuh yang uncut, dan sebenarnya untuk yang uncut tuh juga bukan yang kayak parah banget sampai kayak film barat gitu, enggak sih. Dan aku cuman sangat menyayangkan aja sih, karena pas kemarin aku ke bioskop itu banyak banget anak-anak kecil yang nonton. Kayak pas ada adegan yang 18 plus itu, padahal 17 atau 18 plus yang emang udah di state kalau tonton itu harus sesuai dengan umurnya. Itu banyak banget anak-anak kecil yang kayak ditutup matanya, terus kayak yang denger-denger. Jadi kayak kita nggak bisa menikmati gitu loh. Pas aku, kita nonton sesuai dengan umurnya, kalau emang belum cukup umurnya better buat nggak nonton gitu. Dan banyak banget sih yang disayangkan barengan sama orang tua tapi tetap diajakin nonton kayak gitu, kayak kurang aja sih menurut aku. Tapi ya itu balik lagi ya, tergantung ke orang-orang masing-masing. Terus kemarin juga sempat kayak mampir ke Tenzone, nggak main sih, cuma mampir-mampir aja. Terus main juga ke Mr. DIY. Jadi ini aku sama temanku iseng banget, kita ke Tenzone, tapi kita nggak beli kartu sama sekali. Jadi kita cuma numpang duduk, cuma numpang foto-foto doang, karena kita juga masih nunggu sampai jam 3 kan buat nonton bioskopnya 14.45. Terus juga ini main ke Miniso, cuman ternyata nggak ada yang aku cari. Tadi aku mau cari karet rambut. Terus aku salfok banget sama tas-tasnya karena lucu-lucu banget. Terus ada yang sekecil ini, aku nggak tahu ini buat taruh apa ya, tapi ada beberapa yang diskon. Ini aku mampir ke Mr. DIY, ujung-ujungnya beli correction tape, dan ini lucu banget, banyak barang-barang yang unik gitu. Dan Mr. DIY itu menurut aku juga lumayan murah, jadi worth banget buat beli-beli. Udah sih, habis itu aku pulang, terus makan McD. Nah kebetulan tuh pas kemarin McD tuh aku tahu dari temanku di aplikasinya tuh ada promo gitu loh, jadi lumayan banget. Dan aku kan bukan porsi makan yang banyak ya, jadi tuh sangat-sangat worth sekali. Kayak biasa McFlurry 11.000, ini McFlurry-nya jadi sekitaran 7.500, kayak ya oke lah gitu. Kalau kalian yang punya aplikasi McD, coba langsung pakai deh, tinggal buat akun aja, dan harga makanannya itu jauh lebih worth. Cuman emang kalau ngomongin porsi, tentu porsi nasinya juga nggak besar, tapi ya oke lah. Pulang dan aku juga langsung kayak belajar lagi, karena emang ada ujian kan. Dan itu hari Minggu tuh aku bener-bener nyiapin buat ujian Senin, Selasa, Rabu, dan ternyata nggak keburu juga karena harus kerja kelompok, terus ngerjain tugas-tugasnya. Jadi ujung-ujungnya cuman keburu yang hari Senin, Selasa, jadi Rabunya tuh masih dikerjain di hari Selasanya. Itu saking hektiknya banget, parah. Biasanya tuh kalau malam-malam aku langsung nyiapin barang-barang yang perlu aku bawa buat besoknya, kayak aku bawa payung, botol minum, dompet, kotak pensil juga. Dan di sini aku lagi latihan presentasi karena kebetulan hari Senin itu kita ujiannya itu offline presentasinya. Itu hari Sabtu aku baru ngerjain, dan hari Minggunya ini aku mempersiapkan untuk hari Selasa. Jadi benar-benar sambil makan, bahkan aku juga belum mandi karena masih pagi. Terus udah ada yang ngerangkum materi, ngelihat dari bundel-bundelnya, terus juga lengkap-lengkapin lagi catatan-catatannya. Dan di sini tuh aku benar-benar nyantai banget, karena kalau nyiapin materi ya bisa sampai 2-3 jam sambil makan juga, sambil dengerin musik.
Seperti biasa sambil dengerin lagu dari Spotify dengan playlist random aku. Kalau materinya itu bukan yang dari soal-soal tahun lalu, aku bakalan keringkas juga dari setiap materi, dan akhirnya setelah aku kumpulin langsung aku print. Dan aku sukanya tuh print itu bolak-balik, walaupun emang agak ribet ngeprintnya, tapi lebih hemat kertas. Terus udah deh, setelah itu ada beberapa part emang yang aku kosongin karena nanti aku bakal tulis tangan. Biasanya sih hitungan-hitungan gitu biar lebih hafal juga. Dan udah langsung refer ke laptop, terus tulis tangan semua. Dan kalau emang ada catatan-catatan yang kurang lengkap, aku bakal catat lagi di kertasnya. Jadi nanti kertas aku tuh bakal penuh dengan hasil printan, highlighter, terus juga ada hasil hitungan dan juga poin-poin tambahan. Jadi emang benar-benar rame banget catatan aku tuh kalau yang buat ujian-ujian kayak gini, terutama kalau itu close book, karena benar-benar butuh banget buat paham dan juga banyak sekali materi yang harus dihafalkan. Nah, ini contohnya kalian bisa lihat ya, dari materi-materi yang udah aku print itu semuanya pasti ada warnanya dan semuanya penuh dengan coretan. Lanjut deh, biasanya tuh sambil aku nulis-nulis gini juga, aku sambil ngafalin ada beberapa part yang emang bisa dihafalin. Kalau misalnya bener-bener sulit banget buat dihafalin di pagi hari, itu biasanya aku prefer malam-malam. Jadi kayak pagi tuh aku bener-bener siapin dan aku highlight-highlight yang kira-kira aku butuhkan. Dan udah, nanti tinggal aku pelajarin di malam harinya. Dan ya begitulah, ketika aku belajar aku kayak sampai nulis, kasih detail-detailnya, terus ngeprint juga. Dan kalian harus lihat setiap catatan yang aku print itu pasti stabilonya nggak pernah satu warna, ada tulisan-tulisannya, jadi kayak ramai banget. Oh ya, kalau kalian yang notice rambutnya baru, yes, aku kemarin tuh sebenarnya baru banget ngecatnya tuh pas aku ujian hari pertama itu sebenarnya aku ngecat, atau ujian hari kedua aku lupa. Dan itu tuh sebenarnya awalnya tuh ini putih gitu loh, tapi karena udah kayaknya almost 2 weeks ya, jadinya tuh udah mulai tumbuh rambut-rambut yang hitam gini. Dan aku pas dengan rambut ini datang ke kampus itu bener-bener jalan aja langsung diliatin orang. Dan aku juga baru sadar karena kan dulu kan aku gituinnya tuh yang pick up bu gini kan, terus ada yang bangs-nya doang, kayak apa, poninya doang gitu. Dan sekarang tuh kemarin tuh niatnya emang mau cuman ngeputihin doang di bagian yang sama, tapi ternyata cat yang aku pakai itu tuh lebih apa ya, lebih banyak gitu loh sisanya. Jadi mau nggak mau harus ngecat lagi. Dan by the way aku pakai cat Kultusia dan ternyata itu recommended banget, nggak ada amonianya juga. Dan aku suka banget sih karena hasilnya cepat banget matangnya juga dibandingkan pakai new, karena sama-sama no amonia juga kan. Dan kemarin tuh aku sempat pakai Implora tuh jatuhnya kayak pick up gini, nggak terlalu kelihatan banget tuh, kayak gini doang. Kalau misalnya yang Kultusia tuh benar-benar sampai kayak putih, bahkan ada beberapa yang putih banget gitu. Terus udah gitu, udah deh akhirnya ngecat. Dan ya so far sebenarnya aku suka banget sih sama warna rambutnya, kayak lucu aja gitu. Dan ternyata pas aku lihat dari video temanku yang ngevideoin dari belakang, itu ternyata warna rambutnya nggak jelas banget, kayak pinggir sini terus ada belakangnya lagi gitu. Tapi so far aku suka, dan aku sebenarnya lagi bingung sih mau ditutupin pakai warna atau biarin gini aja. Nah, ini aku rekomen banget buat teman-teman yang mau nge-bleach tuh pakai Kultusia karena dia nggak ada amonianya dan juga di kepalaku tuh nggak panas. Untuk silver shampoo-nya sendiri tuh sebenarnya bikin warna blonde aku juga jadi jauh lebih terang. Dan ini tuh ada beberapa part yang di bagian depannya itu masih ada hitam-hitamnya, jadi aku nge-bleach ulang lagi. Oh iya, terus menurut kalian gimana rambutnya? Apakah rambutnya aneh? Karena ini tuh emang konsepnya kayak ada yang putih, ada yang kuning, terus karena ini sebelumnya warna merah, jadinya tuh pas dicat itu warnanya tuh jadi kayak coklat-coklat gitu loh, nggak jadi putih. Jadi yang ini tuh aku bleach 2 kali, yang ini aku bleach sekali. Jadi kayak warnanya dari putih ke kuningan gini, terus ke coklat, terus akhirnya ke sini ke warna merah kalau kena sinar matahari. Lucu aja gitu. Dan pas aku masuk ke kampus sejauh ini sih nggak ada yang sama kayak aku, karena kebanyakan semuanya dikasih warna-warna gitu. Dan aku tuh bener-bener kayak polosan yang ya begitulah. Oke, next day di hari Senin tanggal 23 Mei, ini aku lagi siap-siap ke kampus. Ini nggak tahu kenapa lagi pengen banget buat ngekepang rambut aku. Terus udah di aku siap-siap, dan ini aku parkirnya di lapangan sipil di Lapsil.
hari ini tuh aku ujiannya di 9008 di gedung TL. Sesi 2 itu kelompok 1 ya? Ya seperti yang aku bilang, jadi hari ini tuh kita presentasi offline ujiannya dan aku di belakang, dan ini juga sebenarnya dilatih sama teman-teman, tapi ya udahlah ya. Dan ini dia situasi kelasnya tuh kayak gini. Terus ada presentasinya juga ada dosen yang dari Zoom, terus juga banyak yang pada siap-siapin, dan ya beginilah kondisi kelasnya ketika ujian, dan benar-benar sangat terbuka banget ya, karena emang benar-benar nggak ada AC, nggak ada kipas, ya sesederhana inilah kelasnya. Tada, ini dia aku bareng sama teman-teman aku, jadi foto karena kita udah selesai abis produksi bersih, dan sekarang kita foto dulu di Plawit. Siapa sih yang nggak tahu Plawit dan siapa yang nggak tahu Intel kan? Kita foto-foto dulu di situ, terus udah deh akhirnya baru kita pulang. Karena kebetulan besok itu ujiannya teknik remediasi dan itu ujiannya sore, jadi mau nggak mau harus pulang dan harus siapin semua materi. Harusnya kalau misalnya kita udah masuk himpunan tuh kita bakal dapet jahim, kayak sebelumnya kan kita dapet Jamal, itu jaket alma mater yang warnanya kayak biru-biru hijau toska gitu. Terus nanti kita bakal dapet Jakang, jaket angkatan yang tiap fakultas, dan terakhir itu kita bakal dapet jaket himpunan. Nah, karena aku udah 2 tahun tuh nggak ke kampus, padahal tuh jahimnya udah jadi. Itu tuh kita bisa kayak custom nama gitu. Cuman aku nggak pakai nama asli, aku pakai nama yang ada di YouTube aku. Nah, jadi dia tuh ada topinya kayak gini nih. Tapi dia topinya tuh bisa kita lepas, karena kalau misalnya kalian lihat ini tuh dia kayak di clip doang. Bisa lepas, jadi kalau misalnya nggak mau pakai topi juga bisa. Karena mostly kalau yang datang ke kampus sih jarang yang pakai topi sih, kayak mungkin kurang keren kali ya. Kalau misalnya untuk bagian depan ini yang paling sering dipakai. Nah, ini tuh logo himpunan kita, teknik lingkungan, terus warnanya tuh kayak hijau-hijau tua gitu. Dan ada tulisannya HMTL ITB, Himpunan Mahasiswa Teknik Lingkungan. Kayak denim jeans yang orang-orang jual gitu lah. Kalau yang belakangnya ini tuh mirip-mirip kayak parasut bomber bahannya. Dan ini ada logo angkatan kita. Nah, ini dia pertama kalinya aku pakai jahim aku. Sebelumnya tuh aku belum pernah pakai jahim karena juga aku baru dapet, dan ternyata aku suka banget dan bahannya juga enak. Cuman namanya jaket 2 lapis itu udah pasti tebel tampilannya. Kalau ini yang punya angkatan, yang ini tuh HMTL secara general. Aku sebenarnya lebih suka yang HMTL secara general sih. Terus pas buat jahim ini tuh kita bayar 200.000, terus kita bisa custom namanya. Di ITB tuh either itu buat baju, either itu buat jaket. Jamal sih nggak bayar ya, harusnya udah termasuk. Tapi kalau misalnya bayar jahim, bayar Jakang itu kayak bayar masing-masing tiap pribadi gitu, dan tergantung nanti desainnya gimana. Biasa tuh sekitaran 200.000 sampai 300.000 tergantung kerumitan desain ataupun bahan-bahan yang digunakan kayak gitu. Terus sebenarnya aku punya Jakang aku, itu warnanya kayak marun sama krep, cuman aku nggak bawa jadi aku nggak bisa tunjukin ke kalian karena itu udah di Bekasi, sedangkan aku ada di Bandung. Kalau malam tuh aku suka jam 9, jam 10 gitu belajar. Nah, nanti jam 12, jam setengah 1 aku baru tidur. Pas aku ngafalin tuh juga sama, di tanganku pasti ada pulpen kalau nggak ada highlighter, dan sambil kayak ngomong sendiri, terus sambil kayak kesimulasiin di otak sendiri supaya paham dan juga hafal. Terutama ujian yang teori banget itu, wah, butuh banget sih penghafalan yang baik dan imajinasi di otak gitu loh. Jadi kayak kita ngerangkum cerita sendiri supaya lebih cepat hafalnya. Dan aku juga pas ngerangkum materi ini tuh yang kira-kira keluar-keluar aja, nggak yang benar-benar semua materi. Jadi sekarang tuh hari Selasa, lebih tepatnya sekarang tuh jam 11, jadi aku nanti mau makan, terus nanti aku mau siapin buat ujian hari Rabu, karena hari ini hari Selasa, dan hari Selasa ini tuh aku ujiannya tuh sore, jam 3.45 sampai jam 6, jadi bakalan kayak pulang malam banget, pasti bakal capek, terus pasti bakal dingin. Seperti kalian tahu lah ya, kota Bandung tuh tidak mungkin panas ketika malam hari, jadi yaudah. Nah, untuk hari kedua ini, aku ujiannya itu di RSG, Ruang Serbaguna, yang ada di TL. Jadi kondisi lingkungan sekitar itu kayak gini, dan kita harus naik lift, karena kita di lantai 5, kalau lantai 1 sampai 4 itu punya fakultas lain, punya jurusan lain. Dan ya, beginilah kondisi ruangannya, benar-benar kayak ya seadanya aja, dan pulang-pulang tuh udah jam 6, udah sore banget, kayak bisa lihat ya. Benar-benar gelap-gelap banget nih pulang. Dan ini pertama kalinya sih selama aku ujian pulang malam, karena biasanya tuh ujian aku tuh selesainya siang kalau nggak sore. Dan ini dia next day-nya, hari Rabu tanggal 25 Mei, aku ujian terakhir, ujian pengolahan limbah padat, dan aku ujiannya di GKUT, udah lama banget nggak main ke GKUT, karena biasanya tuh di gedung teknik lingkungan, dan kondisinya kayak gini. Udah selesai ujiannya, jadi segitu aja video recapan aku.
So ya, jadi segitu aja video aku hari ini, sedikit update-update, terus ada kayak footage-nya. Jadi sebenarnya itu kayak semacam vlog tapi yang random, pokoknya semua yang aku video ini aku dokumentasiin, aku mau share ke kalian. And then thank you so much guys for watching. I'll see you guys sama next video. Bye bye.